Makanya bagi saya, kita itu mahal Pak. Bukan karena fasilitas. Tapi kita mahal karena integritas Kristus datang dan ada dalam hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan waktu dia hadapin Goliat dia bilang begini, anjingkah aku? Sehingga engkau datang kepadaku tidak membawa pedang. Karena emang Daud gak punya pedang Pak. Ada pedang sih, tapi pedangnya orang. Tapi ngapain perang pakai senjatanya orang? Lebih baik apa yang ada padamu? Kata Yesus, ketika 5.000 orang itu lapar, Yesus tanya, apa yang ada padamu? 5 roti 2 ikan. Ini penting Pak, apa yang ada pada kita. Waktu dia datang menghadapi Goliat, Goliat bilang, anjingkah aku? Engkau datang kepadaku tidak membawa pedang. Dijawab sama Daud, ini perkataan iman. Aku datang kepadamu tidak membawa pedang. Tapi aku datang kepadamu dalam nama Tuhan. Itu senjata terbaik yang kita miliki Pak. Dalam nama Tuhan. Dia lempar ke tapel Pak. Yang ada batunya. Cukup sekali. Tepat sasaran. Goliat kalah. Goliat kalah bukan karena senjatanya Daud. Tapi Goliat kalah karena imannya Daud yang berani berkata, aku datang dalam nama Tuhan. Saya tidak tahu dengan apa yang saudara alami hari ini. Tapi percayalah saudara, pergumulan dan persoalan. Mungkin saudara-saudara bahkan tidak punya senjata apa-apa. Tapi ada senjata yang melekat di dalam diri saudara. Dalam nama Tuhan. Saya ngalamin Pak sekitar 2 tahun yang lalu. 1 menit lagi saya selesai. Istri saya baru melahirkan. Tiba-tiba ada benjolan Pak besar. Itu ada di payudaranya dia. Mohon maaf. Pak, hari itu uang kami punya, fasilitas kami punya. Terkadang gitu Pak, ya mohon maaf ya. Kadang kalau kita itu sudah punya, kadang lupa untuk kita tanya Tuhan. Ketika istri saya ngeluh, ada benjolan. Mohon maaf di payudaranya dia. Saya langsung bilang sama staf saya, John ambil mobil, langsung ke rumah sakit. Kenapa? Karena kita merasa Pak, ada uang, ada fasilitas. Begitu sampai di rumah sakit, itu pokoknya saya udah kayak orang linglung Pak. Kenapa? Karena anak saya itu baru usia 4 bulan. Anak saya Britain itu baru usia 4 bulan, bayi yang lagi merah-merahnya Pak. Saya sudah kalut, saya sudah panik. Mohon maaf saudara, ini pendeta loh, bisa panik. Apalagi saudara, saya gak tahu. Saya masuk di rumah sakit, saya bilang begini sama dokter, urus istri saya. Saya sudah kalut Pak, karena anak saya baru usia 4 bulan, lagi merah-merahnya. Pertanyaannya sederhana Pak. Kalau istri saya sampai dibelah dan dioperasi, anak saya yang baru usia 4 bulan itu dapat ASI dari mana? Makanya saya kalut, saya panik. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, David, jangan kamu merasa punya fasilitas sampai kamu lupa untuk berdoa dan mengandalkan aku. Oke Tuhan. Pulang ke rumah, saya peluk istri saya udah nangis-nangis. Saya bilang begini, ayo kita berdoa. Saudara, ada saatnya uang dan fasilitas itu berhenti bicara. Dan itulah saatnya Tuhan yang bicara. Waktu kami berdoa, saya peluk istri saya nangis. Begitu selesai berdoa, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Begitu amin. Istri saya bilang begini, sayang, kalau nanti aku harus dibelah, Brittany bagaimana? Baru usia 4 bulan. Saya bilang sama istri saya, sudah sayang, tenang. Kita sudah berdoa, kita serahkan ke Tuhan. Saudara, konsultasi sama dokter, istri saya kemungkinan akan dibelah Pak. Karena ada benjolan besar. Tapi tahu Pak, saudara, setelah kami berdoa, seperti ada rasa tenang di hati saya. Tenang David, tenang. Saudara, seminggu kemudian, pagi-pagi, saya masih tidur Pak. Istri saya di kamar mandi. Tiba-tiba dia loncat dari kamar mandi. Mohon maaf, dalam posisi masih telanjang Pak. Dia langsung peluk saya. Sayang, sayang, sayang. Kenapa? Benjolannya Pak hilang sampai hari ini. Disitulah Tuhan ajarkan saya. Ada saatnya Pak, gak ada pedang, gak ada baju zirah. Yang ada adalah dalam nama Tuhan. Dan percayalah, orang yang mengandalkan Tuhan pasti mengalami kemenangan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara bangkit berdiri, kasih salam kanan kiri, bilang Yesus baik. Haleluya. Saya suka dengan satu lagu ini.
Lagu ini mengajarkan kepada kita, sekalipun kita dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya, karena pasti ada Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Mari angkat kedua tangan saudara yang percaya, yang mengimani firman hari ini. Sama seperti Daud. Ada saatnya kita tidak punya pedang dan baju zirah. Yang kita miliki hanya dalam nama Tuhan. Makanya ketika Daud, dia ketemu sama Goliat. Ketika Goliat dia bilang begini, anjingkah aku sehingga engkau datang kepadaku tidak membawa pedang? Dijawab sama Daud, aku datang dalam nama Tuhan. Hanya cukup sekali, maka Goliat tumbang. Percayalah saudara, tidak ada raksasa yang lebih besar daripada kuasa Tuhan.